Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in. Nama ba'du. Rame jamaahnya gini-gini, itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa? Karena masjid itu enggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid rame tentu baik, nggak perlu saya ceritakan, karena masjid rame itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur, ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, cung nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Omam ya bagai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah, pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid sholat, kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah. Jika Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah. Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin masjidnya ruame sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti, ya saya akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung. Kalau enggak ngalim malah enggak bingung. Karena ya sudah harus gitu. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng, ada masjid setengah rame ya nggak apa-apa. Asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak rame kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah. Sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat kodamau, sehingga kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan yang kayak ada ruang sholat, ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih, nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkretkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur itu Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Sehingga kalau nuruti teori ya
sholat itu ibadah, sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu baik, banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini terus pakai mobil ke sana gitu. Iya, kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif, malikul umurikul, ya, pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku, as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Kula balen malih, as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Sebab niku ngendikane Nabi, cek kue ngekeh-ngekehno jumlahe sholat, cek jumlahe nopo sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus sholat itu wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge napa meletek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak zuhur nggih 12:05 menit. Wis pokoke meh zuhur niku mboten angsal. Iki jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati, berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus di wudu. Niku ana ulama sing darani tetap sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Lah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sakmangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat taraweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, lebih seru dong. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib nopo sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok itu tidak ada masalah. Dalilnya apa ya? Dalilnya ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terang. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat.
Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rokataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat tapi selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Mriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi genep sih, tapi sementara Gusti tapi kan kita bingung itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang ya gumgut sepuro pangeran iki ora usah. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ono witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir biwaqidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Jadi niku rondok bener ya rondok ngawur. Ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan? Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam tengah ati kula pun supaya nah ame salah ya malah salah nak bener ki melok napa bener tepak-tepakan ngoten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, kalah mbek napa adat. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong pintu ya melok napa pintu.
Nah itu ngintikan Imam Syafi'i, harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lawung sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niyah. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae, wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepengin tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone kuwi lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak meni lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Dadi kowe iku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah jaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama. Oleh tapi aja dadi gerakan. Nak sing pun nglampahi nggih monggo. Sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng, itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok lah, itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ya ibadah. Turu niku mari ra maksiat. Wong zina iku mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Didudono wali sing saurip-uripe mok turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwi. Mboten trimo Gusti, tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak takoki, kena apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi, tetep paling selamat ku apa turu. Akhirnya ngakoni jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Go wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Lha iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setujoni niki ilmu. Difaham nggih dados. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sodakoh. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban.
Tapi kalau zakat tidak wajib, sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat, makanya kesunatannya sholat fardu nomor jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang, yaitu sholat nggak usah berjamaah, terus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu, baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha, di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan tentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi ku, Pak. Mulane nggak boleh takok itu yang jenengan takoki kok ngubang bun. Lah makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau sing mesti ini. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Wamana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li'alla yastauliyal kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng. Itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik berebut kekuasaan.
Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, semoga orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor, atau terkenal nyuwun sewu selingkuh, atau terkenal apa, itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung, karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan Umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitia tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Wes dibaca buanter sing nyemak ya mendelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, Ikhlas 1000 kali. Tadi berapa teman? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa wa Ibnu Uftin Najasi. Wa qad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat al-ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi, untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Untuk 7 turunan ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini.
Waduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan dengar banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar tak terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisyidati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha, kata. Akhirnya anaknya dawuh tinggi terus ki. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendhet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aukiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim, la ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu diburu baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah,
Makanya kata Abdul Hasan Asyadzili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah di istighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Nggak sah, karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asyadzili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar, untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili, karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah, yaitu la ilaha illallah, baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh mengistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan, dan hanya menuhankan Allah semata. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa. Ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulane ngaji, mbek wong alim urip, aja ngaji mbek wong mati. Nah, ngaji mbek wong mati iku terus kowe sok-sokan wali, jebule mung golek akeh ngono wae. Ci mbek wong urip. Ya soalan wali-wali mitos itu lah mau mati urusan wali ora urusan paham ya. Urusan ngaji mbek urip ngene iki engko nak entuk ya didol, nak kepayon ya alhamdulillah. Wong donya iki apa? Donya ya kudu entuk wong apa? Hafid yo payu. Mubalek yo payu, perdukunan yo payu. Ya enak ning dhewe aku enak pangeran uji apiane. Apa didol kena ning Allah karim. Kok nak ada hajat itu munajat pengen Gusti jenengan cek apiane. Agama barang sakral jenengan dol jenengan barno mawon sing ketol. Cara aku dadi malaikat azab ha. Wah. Mulane ra dadi perkarane mangkel tenan cara kula. Oh, baik didol. Lho jin ngono lho perdukunan jin. Kuduwe didol iso. Mun iki ono sing jaga kula nate wawancara mbek tukang jaga. Lho niku piye? Iso nerangno Den. Wah seruat pokoknya dunyaku. Iya bisa tidak gitu. Gudel ya gudel. Kontrak ya. Oh iso kabeh dunya. Agama ya kena ya padha kena kabeh men. Subhanallah. Repot. Ya saiki jin balenen. Dadi nak ngono sama iku ya ora mesti maknane sing koyo diceritakno mau kiye desa sing kriyat. Tok. Nah itu paling angel yang ulumul Quran. Apakah lafadz itu ismiyah, apa lafadz itu wasiyah? Nah, kita sebagai orang yang menekuni Quran, maksudnya kita itu ya kita semua lah. Kue barang sih gue jalalan gue wasawi. Lo kalau orang sering diskusi mulai nyun saya Mbah Mun berdiskusi tafsir ya kalian kalau ngerti tafsir seringnya. Kalau duduk tono tafsir itu sing aneh-aneh. Bukan apa-apa, kita sing pantes dijak bakas buatan perkara pilih-pilih murid itu buat. Misalnya bakas kue apalah magadik, terus piye ngawitine bakas itu konti, Quran rapal, tak kok hadis rapal. Apa lo bojal jalut? Kan ada hubungannya. Sampai diskusi ilmu apa? Tafsir. Gak nyambung. Ya tak terang no. Nah insun juga sama.
Insun itu orang yang potensi lupa. Lalinan jenenge insun. Nah sekarang syaiton itu mutamarrid, syato atau syatona, ada yang bilang syatona, ada yang bilang syato. Nah syato berarti nunnya zaidah, kalau syatona berarti nunnya apa? Asli. Kullu mutamarridin sama syaitonan. Mengenai gue ngaji Jalalain iki soalnya setan kabeh. Ketika gue mutamarrid Allah, gugat pangeran. Kenapa Gusti ada orang lain jenengan takdir dadi kiai, dadi habib, dadi wali, kula kok tetep wis melarat ora habib, wis melarat ora kiai. Penggugatan terus pada Allah jenenge setan. Nah disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni, setan musuh dhewe. Fakul mutamaridin ala Allah yusamma syaitonan. Sehingga kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim. Asline ya auzubillahi min syarri nafsi. Lah karena mutamarid. Nah, ini disebut syayatinal insi wal jinni. Tapi ketika setan itu makna ismiyah, dia punya nama tertentu untuk kelompok tertentu. Ya kita ini pasti tidak setan. Alhamdulillah kan. Kita ini pasti tidak setan, tapi dengan makna ismiyah. Tapi masalahnya kata setan tahu tiga pangeran makna wasfiyah. Mesti gue mlebu. Nah, itu disebut sayatinal insi wal jinni. Setan-setan manusa lan setan-setan jin. Semangatnya apa? Setan jin itu senengannya nyesatno wong. Manusa luwih nemen. Sesat-sesate dhewe ngajak-ngajak wong. Melarat-melarate dhewe ngorbano wong liya. Kisane agama mau iku wis ngomongno. Sing untung ndekne agama ora untung. Lah kok untung dia ilmu rong ayat itu dienggo ngalor itu. Mulai nyai nganti mati. Mulai nyai nganti mati. Lah nang ngene 20 tahun. Berarti wong Islam dikenal ayat loro itu. Jadi bukan repot. Jadi, lah itu saya angel. Tidak ada penulis tafsir atau penulis tafsir kecuali bingungnya urusan-urusan ini. Ya tapi akhirnya ya bingung. Orang bingungnya baru kayak wong duwe insting, duwe nurani. Ya lalu itu iso. Kalau ini ngaji-ngaji ini kan aslinya ya tidak sealim, yang peneliti, tapi ya iso. Terus disimbol bahwa Islam ngokon apik ninggal elek. Wis iku bener. Terus ada titik bahwa Islam ngokon apik ninggal elek. Wis gak penting. Mau iki wasfiyah ta ismiyah ora penting. Gak penting. Nah saiki mubalek gak balik mubalek. Dhisik kata mubalek itu sakral. Mergo mubalek orang yang menyampaikan agama Allah dengan ikhlas. Ismiyah. Sehingga mubalek bisa keren nabi mubalek. Nabi ngendikan ala hal balaghtu. Aku wis nyampaikno. Balihu ani walau ayah. Tapi saiki mubalek itu namanya sudah ismiyah tapi ganti generasi. Angger wong gelem mulang kok ngenteni dikai panggung. Ya, apa mulang yang ngenteni dikai panggung. Ngenteni disebut Soibul Fadilah wal Karum. Dhisik ku yo ora angger wong kangen pangeran terus wong liya diulang, ketemu petani ning dalan yo diulang, ketemu wong melarat ning dalan yo diulang sak kecekel. Saiki ngapa mulang yang ngenteni yo gak ono panggung. Panggung kira pas gremeng. Son sita merah pas yo gremeng. MC ini salah nyebut saya bunuh sipai, ngamuk. Gak misalnya MC ini rapat ayu kan gremeng gak misalnya. Gak menarik, baliknya kelakuan ini. Jadi itu ada pergeseran nama. Itu waktu tunggalnya kayak Rien Salafi. Kalau jadi emot pondok-pondok kita itu bangga disebut as-Salafi. Nah saya ini kiai-kiai mau merisak, oh Salafi mantul. Mereka maknanya sudah pergeser. Isi al-ma'had as-Salafi yo keren. Saya ini mau di Salafi yo. Haula itu apa? Ya rasa diterang pokoknya haula itu. Rasa diterus. Nah, itu yang repot. Lah kita ini kan meneliti ya. Mengenai kalau sering diceritani bapak. Sok kowe ngalami zaman sing ora kaya zamanku itu berkali-kali. Mungkin sampai cara bahasa kasarnya nganti bosen. Mulai kula latihan kiai sampai wis dadi kiai yang paling sering sok kowe ngalami zaman sing ora kaya zaman. Justru itu bapak dorong saya tidak harus sepersis beliau. Tapi kadang-kadang wong awam itu fanatik. Putrane kiai kudu kaya Mbah Mun, putrane Mbah Arwani kudu kaya Mbah Arwani. Padahal beliau malah yang pesen kowe ngadepi zaman sing ora kaya zamanku. Mulane kowe ya aja kaya aku. Semangatnya sama, tentu al-maksudul azam sama-sama ngulang umat Kanjeng Nabi. Tapi tetap modelnya kan beda.
wong zaman. Kowe lah misale wis ngene iki lho sing seneng kula. Dhisik wong seneng kiai iki go kula, lan dhisik istilah wah kiai gulane akeh. Lha dhisik ku kabar kiai iki selek gula. Kok ha pidato pakai gula gremeng gak kira-kira. Tentane gula. Apa? Tentane gula. Iya. Mesti gremeng. Musra zaman iki. Dhisik jenenge pidato ning desa-desa gani pitik, bebek, telo, wedhus ya. Gedang ya. Jajal toha gani ngono. Jadi itu perubahan. Nah, sing paling parah iku ning fikih. Dhisik iku makruh faqal haram. Jenenge makruh iku dadi ngene wa yukrahu al kufru wa zina ngono tabir dhisik. Wa yukrahu al kufru. Mergo maknane makruh dibenci Allah. Ya berarti kafir iku ya makruh. Mulane Allah istilahno ijek wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wah tapi ning fikih saiki makruh dunal haram, apa? Jadi haram itu ekstrim, makruh itu di bawahnya. Kayak rokok itu jenenge makruh. Tapi pernah ada periode makruh itu faqal haram. Ya wes, iya beda bedung piye istilah. Mana kalau dari sekian kenangan kalau bahasa mahfud ngendikan al kiai ismun lil alim al alamah lahu akhlak. Bahasa Arab juga ngendikan. Dhisik kiai iku ismun likulli alimin alamah lahu akhlak. Tapi kayak sekarang itu sager wong pidato jenenge kiai. La makna lah iku ora ono maknane. Wis pokoke anggere wong ngono iku rai meniku jenenge kiai. Dhisik gak kiai itu nunggu sekian status. Andene alim alamah cek lahu akhlak kata. Lahu akhlak ora duwe duwe angel temen nerang. Ora pati kedonyan. Angel temen nerang lahu akhlak kuwi. Nah, kalau ngaji wae, mulan kalau ora seneng sowanan. Ora kok sok-sokan ikhlas. Kuwat. Ruwet. Ya, soalnya minta 100.000 jaluk swarga. Mbok sing nyalami 1 juta njaluk dadi bupati ku cek larang jalukane ku cek. Reno-reno. Ora iso salam tempel ngaku dulur ruwet. Lagune apal. Ngaku nyai wis pengalaman lagu lagi. Ngaku. Nah, semoga saiki ngaji titik apa? Ruwet. Nah. Keluarga besar ya. Jadi eling-eling lafat-lafat sing ning Quran iku ana wasfiyah ana napa ismiyah dan itu ndak pernah. Quran juga sama. Quran min haitsu innahu makruh iku darani Quran. Mergo makruh dibaca. Wa min haitsu innahu maktub memang ditulis disebut hamim wal kitabil mubin. Wa min haitsu innahu fariqun bainal haqqi wa bainal batil. Quran itu misalkan hak dan batil. Sumia furqanan dikatakan apa? Nah, karena furqan itu secara wasfiyah itu pemisah hak dan batil, maka Taurat juga namanya furqan. Dan disebut walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Ora kok furqan Quran kayak kita 30 juz, tapi Musa lan Harun tak kei furqan. Iku al-fariq bainal haqqi wa bainal batil. Ya maksudnya tak kei Taurat. Itu berarti makna apa? Wasfiyah. Ana kaya utus sing syukur tau ngaji gini ben waras sithik-sithik ya. Ora men jajene roh raimu swarga, ngrungokno majelismu swarga. Oke, ini dhewe ora jelas swarga. Ojo ngono, niai iku ojo. Ayo ora apa-apa ngono ora apa-apa. Mergo lah itu yang jadi kula nerangno detail sekaligus nekan wong sing nekuni Quran ora usah kecangkeman. Ngaji Quran wae. Kita kudu apal kuwait. Kalau nanti saat ini sampai lali buat khatam ibu maca kuwait asase Sayyid Muhammad tentang ulumul Quran. Saya maca Itkon, maca Al Burhan. Saya ada kenangan panjang dari Mbah Mun, dari bapak, dari orang-orang ahli Quran. Saya kanjanan Profesor Kures, Pak Said Akil Munawar. Banyak teman-teman yang ini kemauan kaya ijek kurang, ijek ngalami kasar. Nah gue yang mau gue terjemah ruwet. Tapi ya kalau yang ngergani, seneng ning Quran itu tak regani. Tapi ra usah fatwa, seneng tok wae, ra usah fatwa. Makome makom seneng aja makom fatwa. Ya senenge kudu regani. Nah di bangku ya malah ya ora paham ya ora gowo terjemah, malah ape gowo apa. Ngono.
Eling-eling, itu paling angel ning ulumul Quran. Nah, kamu tidak bisa terus mentang-mentang kamu suka ismiyah, mesti ismiyah. Buktinya Nabi Musa, Allah islanu wa laqad ataina Musa wa Harun al-Furqan. Padahal kita bilang Furqan identik dengan Quran. Tapi nyatanya Musa dan Harun disebut dikasih Furqan. Nah, Injil juga sama gimana, Mansur? Pernah dalam sebuah hadis sahih. Ketika Allah nyifati hadhil ummah, napa hadhil ummah? Iku Allah ngendikane di antara yang digendikane kan Nabi Muhammad terus dipuji-puji pengiran gini-gini. Di antara umatnya dipuji be ana jiluhum fi sudurihim. Apa? Ana jiluhum fi sudurihim. Mulane umat Nabi tenan kudune aku. Kudune ki Mansur ngapal-apal Quran. Di antara khase hadil ummah iku ana jiluhum fi sudurihim. Qur'ane iku ning atine. Iki ra niat ngenyek cerita wae. Dadi normale umat Nabi sing mendapat status resmi iku sing atine iku hafal Quran, ana Qur'ane. Normal, maksudnya iku bener-bener normal, iku bener normal kalau dadi umat Nabi normal. Tapi kowe kan ahli balaghah. Ya tapi kok lu Quran Gus. Ora asli ge Quran. Dan iku kula apal. Wes alhamdulillah wes saune. Tapi ngono iku tetep mukhtalaf alaih. Maksudnya sing mesti disepakati ya sing apal 30 juz. Sesuai kali. Tapi ya ya ora usah diterusno sok ngono. Asline ngono. Asline sok ngono. Jadi termasuk khosiyatu hadil ummah wa ana jiluhum fi sudur. Lu pancen aneh tenan, Quran jenane. Kayak ngapal Quran sak lembar ora iso hafal. Sak lembar. Quran 30 juz. Lu mesti waca war. Khatam. Ono sing saking laris sedina video gimana sore. Bolomu sedina desa video. Lho sing kok akeh. Niku Mas, aku saiki laris sedina video. Tapi sayang Mas mung desa kabeh sithik ya. Senenge nek sing undang ngombelah. Mergo luwih apa? Akeh. Ya ono rayu niku ya ono wong akeh. Ya konser ya. Ya dadi ana jiluhum. Dadi artinya fakullun minal Qur'an wa Taurat wal Injil iku iso menempati. Jadi yanzilu kul wahidin minhum manzilatal akhar. Dadi mergo kabeh di semangat kita buah, napa di semangat jadi saling bisa diganti. Mesti bisa diganti mergo istilah itu kadang podo-podo dengan makna al-farik, no? Al-farik. Ala balene ya. Sumya Qur'anan di annahu makruh. Wa maktuban di annahu maktub memang ditulis. Terus Quran diarani meneh disebut ayat. Bal huwa ayatum bayinatun fi sudna. Saiki jin yang ngono. Diarani jin mergo ora ketok. Angger ra ketok ya jenenge. Nah, mulane ana illa iblis kana minal jinni. Dadi maknane ya kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah saking makhluk sing ora kena didelok. Aja mbok maknani jin sing ismiyah. Nah, maknani ismiyah repot illa iblis kecuali iblis padahal iblis itu master sing paling awal. Karena ana sapa iblis minal jinni turunan jin kan jadi paradok kan. Saiki jin be iblis tuwa ndi? Tuwa iblis. Iku pentingnya ngaji. Dadi kowe roh mana yang Allah ngendikan itu ismiyah, mana yang ngendikan wasfiyah. Nah kayak Tuhan mau balik, itu jelas wasfiyah. Kau yang beruang pahpo nyampe no agamane pangeran jenenge mau balik. Wasfiyah. Nah mana ismiyah di sini mau balik wong top man balaghu anillah. Ngurabut apa aku. Ya kiai alim dhisik. Kaya sinten Saiban Ar-Ra'i di nangon wedhus. Yang wedhus tenan, tapi sing dialim ndek niku agaman wedhus kancane do ngaji. Hatta Imam Syafi'i nak iskal marani Saiban Ar-Ra'i. Diskusi. Kok gelem boleh saya kira gelem. Menerang hukum yang tadi panggung. Miki api MC ini kudu misalnya fadilah wa sa'ada wal karomah. Aduh, Masya Allah. Tapi aku yang mau balik, tapi aku bawa wasfiyah, bawa ismiyah. Tapi kalau suona siapapun yang sedang jadi mubalek wasfiyah itu rubah sidik-sidik ke ismiyah. Ya makanya maksudnya yang panggung ya pidato, tapi ini ngomah ya mulang. Jadi fair, mana takoki pangeran. Takoki pangeran, gue pidato ngene-ngene. Kalau tapi temu mah nggih mulang Gusti ning sawah nggih. Mulang ketemu ning dalan nggih. Ora kok mulang ngenteni ono panggung.
Boten kritik pancen ngelingno ben kersane kabeh diridani Allah Subhanahu wa taala. Yo kudu golek ridane pangeran. Gelem ra gelem. Kadang nggih dadi mbon wonten. Lah sekarang jin yang di sini itu jelas ismiyah yang sekarang dibahas. Yang sekarang kita bahas itu jenis jin ismiyah. Ada kelompok tertentu yang metuki Kanjeng Nabi. Lah ini di sini jelas ismiyah, napa? Karena mbok arani jin ora kena wong dekne ketemu Kanjeng Nabi. Berarti kan bisa dilihat sudah. Paham ya? Ya sudah ini kelompok tertentu sing wis ya wis pokoke ngono iku. Nah, terus kelompok tertentu wis iman mulai zaman Nabi Nuh. Yo tahu ngaji usul fikih. Dadi jin dhisik yo ngaji sing pinter-pinter yo alim. Ono tau mondok bareng. Ono yo ana sing NU macam-macam, ono sing Muhammadiyah macam-macam. Mboten iki kula terang ben sampean ngerti. Tak waca mawon. Betapa mereka itu pinter. Iki rungokno mawon. Kira paham lah pokoke rungokno. Kanjeng Nabi tahu dipethuki jin. Iki ketok anak jin yo ngerti usul fikih, ngerti dakwah, ngerti jin sing iki maksudnya. Ya jin sing iki sing. Ya. Dadi ana iki cerita-cerita ning kitab ki ngandel yo kena ora ya kena ngono ae. Kowe nentang ya ora ngurangi derajat kitab iki. Beduko ya ora nambah mulyane. Ora penting. Nabi pas di Madinah untuk indan Nabi wa bi zahiril Madinah di depan umum. Isbaq aqbala syekhun yatawakkau ala ukasi. Faqala Nabi innaha lamisyatu jinniyin. Jadi Nabi ketika roh mlakune ke Mansur muni iki mlakune apa? Jin. Niki teng niku nggih Mansur. Teng kitab Futuhat Ilahiyah, teng kitab Futuhat Ilahiyah. Mbok golek dhewe lho ning sarah iki tentang masih tentang jin. Tapi tak wacana ben kowe nang golek ning omah wis tau paham apa. Engko laline ra apa-apa biasa. Sesuai rencana Tuhan al-insan makhluk khata. Faqala Nabi innaha lana ghamatu jin. Faqala saya ajal ya Rasulullah. Faqala Nabi min ayil jinni anta. Kowe jin kelompok endi? Terus qol ya Rasul inni Ham bin Latis bin Iblis. Jadi generasi kepiro? Faqala lahu Nabi la ara bainaka wa bain Iblis ila abawain lho. Udah iblis mau kacak wong loro tok. Nabi lucu ya. Wah keren, maksudnya keren itu tua banget kan. Qala ajal ya Rasulullah. Faqala lahu Nabi kam ata alika minal umri. Qal akal tu umrad dunya ilal qalil. Untuk khina kutila Habil gulaman. Zaman Habil dipateni kula mun ngertos. Loro aku mau didol terus urip. Gak cerita biasa. Soalnya walhasil terus cerita. Terus walhasil terus dene cerita terus di antara kegiatannya itu wa urisu bainal anam. Kula nu tukang gawe konflik spesial pembikin konflik. Gaduh ge onar ya ge onar. Faqala Nabi bi'sal amal. Kelakuan bi'sal. Ya rungono sing pakar-pakar jin rungono. Ya ini kita Futuhat Ilahiyah ya tentang ayat nih tentang. Ora boleh ini kita pemerawan harus nyalano. Gus kok piye ngono Qur'an. Kalau nak pulang kampanye tak ilingi bapak itu sewayangi balbek umat terus. Nak ono wong awam terus semua arung terus bercingkrang radi duit bapak seneng. Lah siapa sih gede kok kalah mbek wong iku. Wong kok senenge ngono maksudnya. Medingkrang di warung ambek rokokan. Dijak ngenteni nomor jadi bopol. Bariku terus moro pandangan yo. Moro pandangan kan dhisik ra ono telepon to ngenteni bis malam liwat yo. Nang iso dijawab. Wong kok mulyane kok. Ngalah-ngalah kiai. Wis marat ra di dhuwit sing dikhayal dhuwit gede. Wong kok mulyane. Terus bapak ngene kuwi umat Kanjeng Nabi ya. Muga-muga tuane tobat. Sik kagek tobat. Saiki do tobat ora ngaji aku dhisik bapak sing loro itu. Iki tak SD. Mate lho Gus. Wis ane kumpul bot. Wis tobat mergo serono. Perkara ada SD tutup ora kok perkara. Sesumat sing kumat wis. Bi'sal amal dewe Nabi kok bi'sal. Faqala ya Rasulullah iki wis Islam. Da'ani minal itab, minal atab. Mpun Nabi ojo semane kok nyalahno mpun ngomong dipakas. Dadi nak jenu yo karo tinggalno Nabi. Nah, fa inni mimman amana ma'anu. Zaman Nabi lu dadi nabi kula siman. Wa atabtu fi da'watihi. Iki kan nunjukne dhewe usul fikih. Ketika Nabi menurut bila tadzar alal ardi minal kafirin ada ya. Jenengan Nabi model apa enak wong pasut-pasut entek. Debat ambek Nabi.
Berarti ra iso ngaji. Mulane wa atap tuh ala dawuh kula ora cocok ambek metodene Nabi kaya keren. Terus fabaka wa abtani. Akhirnya padha lagi ya wis ketut semua. Jadi lucu kan? Ya iki cerita ya ra usah. Jadi mau gue ada di kiai, beberapa kok kitab iki sawangannya kenal jin iku. Wah. Terus orang mau keblodrok nganggep gue wong kondang. Terus untuk order. Ya alhamdulillah napa. Pun aku lho niku kiai apian, mboten ngarah kula gugat pun saune. Kula niku wis mun munajat mbek pangeran. Ilmu ku ditolak ke Arab boleh ada. Sementing kematian Nabi, sementing aja digo kumat napa. Jadi jelas ya. Jadi zaman itu Nabi Nuh mau dikomplain ambek jin tertentu sing ra seneng model dakwah habisi no. Iku Nabi Nuh kan nate gadah donga maksud cara Jawa ono Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Waqal wallahi inni laminan nadimin. Ini nunjukno melane syariat Nabi Nuh iku mansukh ning bab habisi. Buktine Nabi Nuh piyambak gedun. Ya terus diriku cerita, fause debat mbek kula dekne nangis terus dekne ngaku. Aku dhewe gedon. Men sing dakwah ngedol iki yo muni ngono ha, gedon. Apa ya? Gedon. Men sing ngedol-ngedol dakwah iku yo gedon. Tapi ora ngedol yo gedon kok ora suka-suka. Nanti sing ikhlas yo gedon kok ngene-ngene wae. Dilewati. Gedon ndi ge Mansur sing ikhlas sampe sing ngedol ya. Gedon ndi? Lho aku ikhlas makmur. Ojo contohnya aja aku. Loh, nak wong keramat ya ikhlas kan tetap makmur. Sing latihan-latihan ya. Sing latihan ikhlas malah jebres-jebres enggak pengeran. Diuji sih oh. Diuji terus geton ikhlas terus overacting biasanya. Oh, contohnya aja wong keramat ya. Geton ndi men wong ikhlas mbek wong ngedol aku. Nak ning akhiratnya jelas geton sing ngadol lah, wis jelas lho. Akhirat lho. Geton di geton. Sing ngadol, Gus. Sing ngadol ya? Ijma ya? Ya ya sembah lah ora ngomong. Rara. Ya iki mau cerita niki teng kitab. Sampeyan ora usah takoyo hadis sahih ta ora. Sing penting dibener ulama kowe kecangkeman temen. Yang jelas mulane dekne seneng Ki Mansur mek Kanjeng Nabi. Mergo cara dekne metodene cocok. Apa Mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun cocok. Kula menangi Nabi kok, kula kritik carane dakwah habis kula kritik. Barang kula kritik dekne nangis. Terus jawab, "Wallahi ini laminan Nabi." Aku dhewe ketun jin. Dadi suara rasane lucu debat. Cerita. Terus cerita tentang kitab. Walaki itu Ibrahim wa amantu bih wa kuntu bainahu wa bainal ardi isrumiya fil manjanik wa kuntu ma'hu finnar. Ketika Nabi Ibrahim dicalonin geni, kula sing nampani. Sing ngancani sing nampani. Ini kan gak kepanas materine bodoh. Tenang ae jare. Kalau ada cocok di murid jin, yang kau nak dicemplungno geni ya, ibu napa? Tampani. Nara di duit kalau golek napa jadi terkenalin di. Gak masalah. Mas ya. Kalau mantan. Pokoknya dinaiki lagi tanggalnya hari ngaji wajin. Ya kan kenalnya perkara ngaji jalalan rabu. Terus wakuntu ma'a Yusuf itu ulkiya fi ghayabatil jub fil jub fasabatuhu ila qari. Jadi Nabi Yusuf dicemplung nang dekne sing nampani. Pokoknya wong apel lah den. Mulane pas wonten jenenge sembrono bareng dekne dia Nabi Muhammad kan godene pegawene adu-adu. Terus diloroi ben Nabi. Kakuan kok ngono. Sele Nabi ojo delok sarakut tok aku ya prestasi. Oh, nek izin iki. Andene tak koyo lagi saiki kegiatan apa? Kula tukang adu-adu. Nabi ngendikan biksal amat. Kakuan kok ngono. Nabi stop riyen Nabi. Ojo delok sarakut tok. Delok apikku terus cerita apiye. Berarti kena nyebut ABM terus ya rodok kaya iki. Rangga. Kecuali makom wis makom wali. Iku soleh nyebut manakibu napa nafsi. Jadi ning Quran ono babu dzikri rajul manakiba nafsi. Wong oleh nyebut kelebihane awake, asal niate ora sombong. Nabi Sulaiman muni wa utina min kulli syai. Saya punya apa saja. Paham? Nabi Yusuf ketika kepengen jadi menteri ketahanan pangan muni ij'alni ala khazainil ard
Ini hafizun alim. Aku itu kena dipercaya. Jadi wong oleh nyebut kelebihannya nak pancen layak. Jadi dia Mansur itu ngomong, apa laku ya fase aku dibangun iku. Nah orang ngono malah wong dia ngaji sing ora fase. Jadi ya kadang wong kudu ngaku, ora apa-apa namanya. Apa ya kowe ngaku, aku asli Al-Jufri. Nah ana wong sing idia, napa? Idia. Jadi nertib. Aku ahli tafsir. Nah ana sing idia orang ngerti tafsir, tapi aja krana hadun si mau mengembalikan pada suatu sing hak, apa suatu sing apa? Hak. Kok kabeh nggih profesional. Kok kabeh nabi yo ngaku keapiane. Ya sing terkenal saiki ya eling Nabi Yusuf muni inni hafizun alim. Semua nabi muni ngendikan inni lakum nasikhun amin. Nah, Nabi Sulaiman malah sing kuwi ya wa utina min kulli. Apa dunya serang duwe? Ah duwe kabeh. Bojoe kabare piro? Wah ketemu lagi. Itu pengkhayal kabeh. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Dari gue ya oleh wong mukrol ngono ya, tapi ya sing nyata. Ya ora apa-apa, aku balik tok panggung di sira tau tak ida-ida. Tahun ini mau kan? Negara di tahun itu dia. Binti. Bojoku bapak. Wani yang ngomong nih speaker. Oh, bojone toh agrungu perkara. Uyal. Tahu dia. Terus lama. Ya saat terusnya ya terus. Walhasil terus. Dene ketemu sekian nabi, walaki itu Isa bin Maryam, terakhir nabi kan Isa bin Maryam. Terakhir dibanding wong iki, berarti nabi terakhir penuh Isa, terus terakhir paling terakhir nyata ketemu Rasulullah Muhammad. Nah, ketika Nabi Isa ketemu mending ini, faqala li in laqita Muhammadan faqra alaihi salam. Karena ketemu Nabi Muhammad engko salamku. Jadi titip salam wis kunane kuno. Qala Anas faqala Nabi wa alaikas salam. Terus ya ham ma hajatuk, ham jenenge jin mau. Qal inna Musa alamani Taurat wa inna Isa alamanil Injil fa'alimni Al-Qur'an. Ternyata dekne niat ngaji. Ngeten loh, zaman gua ketemu Nabi Musa diulang Taurat, ketemu Nabi Isa diulang Injil. Saya ketemu jenengan ulang Quran. Tapi ojo kon adu-adu iku kegiatan iku. Jadi ya aja ngaji tapi ojo kon saleh nemen. Ya kaya toha ya kon nyampeno agama tapi ojo kon ikhlas. Kon ikhlas yo tuntas wae. Maksudnya ikhlas lah di luar pidato, pas pidato yo profesi berjalan. Kalau nak maca hadis sifatnya Nabi qalilul mauna, alamate wong apik biaya iku sithik. Simpel. Ngaji wis ngene iki dampar, wong ora jelas-jelas kok ngarep meneh terus ngaji. Temu ning dalan yo ngaji. Ngaji kok larange ngono. Ya tapi hadis itu hadis siar dene. Orang aku hadis sing iku siar. Siar iku rame apa? Rame iku ya rame iku butuh biaya. Ora apa-apa. Iki ono golek-golekno iki ono. Terus qala Anasun fa'allamahun nabiyyu suratal waqiah wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat wa qul ya ayyuhal kafirun wa suratal ikhlas wal mu'awwidzat. Jadi nek apalem Quran mbek mu iki tok berarti padha ambek. Ayo baleni waqiah ayo. Amma yatasaalun idza syamsu kuwirat qul ya ayyuhal kafirun. Nah saiki ikhlas sapal? Pak, berarti mirip. Mu'awwidzaten. Mulane apalane ditambahi ben manusa sak dhuwure. Napas iki berarti persis. Paham? Kalau nu bolak-balik diceritani keluarga, saking keluargane bapak, terutama saking keluargane bapak, menyen kata sing ketemu alam-alam jin. Kalau nggih kata lah, keluarga dia rata-rata tesih saged. Cuma ya ada alasan tertentu sing ndadekno jaga jarak secara politik ku jaga. Iya mau cerita keramate Mbah Mutamakin guys, riyen haji diterno ngeten-ngeten terus mulai sesuai cerita diceblok nopo piye terus di rumah iwak meladang ngene-ngene sampai kula sak keluarga mriki ora oleh mangan ikan tertentu jadi dhisik sing nulungi sinten Mbah Mutamakin. Kula nu gak ada kenangan nggih Mansur. Kula kan ngaji fikih teng sarang nggih pancen tenanan kula ngaji.
Dan jarang mangan iwak nih. Wis jarang lucu-lucunan fikih mawon. Barang halal. Dulu gue selekan wah sembrono fikih. Tapi kalau sedari awal tak kok buyut-buyut penaware opo, penaware diwarai. Kowe nak kadung itu maca Fatihah. Waduh. Tak pikir kan saking fanatik kula fikih ngger halal ya halal ae ora usah diakibat apa-apa. Tetep gak masuk akal kok geni. Tapi kan kula kan wong pinter lah jadi penaware tak pelajar. Lha niku nyata, kula ujian nyata nih. Lah kok petak kok wong isin maksudnya ku kan iku urusanku beni wa bena usuli ya mbah-mbahku ya. Akhirnya tak waca sesuai protap. Juga lu ora kena maksud bareng sesuai protap coba deh kok penak mboten. Tapi aku terus gak wani, maksudnya gak wani ku. Tapi kula bangga tenan kan kula kan tulisan nasab kadang kan muk ning tulisan tok. Nak kula turunan Mbah Mutamakin kadang kan muk tulisan tok. Berarti iki nyata. Terdaftar ade apa? Iya maksud ya uji cobane ku nyata. Ya jadi kula niku ya kesumun lami lah pireng. Mbah diantara ya tapi nggih nasab Jawa, masih nasab Jawa nggih. Lewat putri, lewat apa kan mboten nasab sing fanatik lajer napa lanang ya nasab Jawa lan. Jadi kalau kita nanti balik jajal keliru, tapi tak warai nak kayak jajal gue sak penawari loh, jajal tok. Iya, nak gue penawari. Gelek penawar. Jadi kadang-kadang yo, lah iku yo seputar alam jin itu teng buyut-buyut ceritane semua jin ngene-ngene wae cerita-cerita ngoten. Ya ada beberapa duriah sing nekuni niku, ya alhamdulillah dadi derajate. Matur nuwun be pangeran. Nek sing ya macam-macam. Tapi kowe sementing dari ngaji teng mriki mboten ingkar terhadap alam napa jin. Piye-piye ku faktane nate ngaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu disahno Quran. Meskipun tafsir bito-bito apa nafaron minal jin itu ketemu bibat ninakhlin ketika Nabi dari Taif. Apa ya itu sudah jadi pola dakwahnya Nabi karena Allah tidak menyiapkan Rasul dari jin. Sehingga mereka harus ke kanjeng Nabi saat kepengen ngerti Quran. Nah, termasuk jin sing lawas. Lah iku menawa cek urip nggih Mansur monggo nak di-Fatihai. Ngene, dirayu ngene. Jenengan nanti kula bakas pas ngaos teng Jalalain Gus Bah. Itu kehormatan loh, jenengan dibakas di forum Jalalain. Jalalain dan Sawi, nah kurang dhuwur. Enggak insya Allah dipedui ya. Orang dipedui terus diiling. Oh telah. Dan kowe muni dakni minal itaba. Dan kowe aja men nyolah. Kira roh rasane zaman kiai zaman akhir. Wah, agak terus. Iya, gentenan kayak Nabi sinten Muhammad. Ya clear ya, serah toh jin ini sing versi Quran versi hadis. Saiki jin versi khayalan dhewe urusan dhewe. Aku gak melok. Oh, enten nggih Mansur sing santri pun ketemu jin maca surat jin, bareng kena angin buanter mlayu. Aku kan nanti dibudeni duka ora perkara ngalim kok mangkel. Aku kan luwih seneng dihormati mergo wong alim ora. Ana wong kejinan mbek dukune ra wedi, bareng tak tiliki jine wedi. Jare dianggap aku wetok di wah, mateno wah. Darani sama-sama Jalalain nek kena dianggap Gus Pak jine wedi wah sembrono. Aduh. Lho kene ya ditol. Ah sing gedhe akeh gak nih. Sabar nih. Wah, kayak sing gedhe iki. Dipayu ya. Payu. Allah Karim. Kula iku tenan nggih Mas, cara ora dididik bapak nyai zaman akhir sumpek. Wis bapak digenteng kabeh. Kula di guru Mbah Mun bapak wis nganggep donya wis bar. Nek jare Mbah Mun malah dhewe ngene. Alah dunia rasa buat teliti. Mulai Nabi Adam sampai kiamat pangerane sitok. Ning ndi pangerane ya sitok. Darah modele padha. Modele padha wis mesti dunia coba. Nak kire dikeploki kiremu, nak mulya ya ana sing hati di dunia wis modele padha sing gawe padha. Melarat kiai dinyak melarat. Sugih kak kecoba babon, kecoba macam-macam jenenge sugih. Nah iya